Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kalau bukan karena firman, hidup ini susah. Karena banyak tantangan, masalah, problem, dan kita banyak kelemahan, sehingga hidup ini sulit. Namun Tuhan bilang yang letih lesu berbeban berat datang pada Yesus. Karena Yesus memiliki kekuatan, pertolongan, sehingga kita mengalami kelegaan. Dan ketika kita betul-betul mau belajar berjalan hidup dalam Yesus, Yesus bilang, Matius 11 ayat yang ke-29, "Pikulah aku yang kupasangkan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketika kita belajar dengan sikap rendah hati, lemah lembut, maka kita akan menemukan sesuatu yang membuat kita fresh, yang membuat kita lega, yang membuat kita jiwamu mendapat ketenangan. Ya, damai sejahtera ya. Di akhir zaman akan banyak orang stres, karena Alkitab bilang hari-hari terakhir makin sukar, makin tergoncang. Hanya orang yang dibangun dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Semua akan rubuh. Orang muda pahlawan pun akan rubuh. Tapi orang yang dibangun Tuhan akan semakin kuat. Jadi ke depan kita akan banyak melayani orang-orang stres. Stres menghadapi ekonomi, stres menghadapi anak-anak, masalah keuangan, stres menghadapi tentang situasi dunia. Nah, itu kesempatan kita melayani mereka. Bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya. Nah, sebelum kita melayani, tentu kita harus mengalami dulu. Bagaimana mungkin kita melayani orang, kita pun masih gimana gitu ya. Nah, tentu ada bagian-bagian yang kita alami dalam Tuhan. Itulah modal kita melayani. Tentu juga bukan harus sempurna dulu baru kita bisa melayani. Namun di dalam apa yang sudah terjadi dalam diri kita, dan lewat itulah Tuhan akan memakai kita memberkati orang lain. Haleluya. Sama seperti perempuan Samaria, seorang wanita yang terkenal berdosa di kampungnya, di kotanya. Dan dia pelakor. Ada 5 suami orang, dan dia menjadi istri simpanan. Dan itu terkenal di kota itu, sehingga dia nggak berani keluar kecuali orang lagi gimana. Maka dia mengambil air di sumur Jakob itu pada waktu siang. Karena siang orang sudah lagi kerja atau yang keladang-keladang. Dia takut ketemu dengan orang, karena pasti orang memperguncingkan dia kalau kelihatan, pasti gitu ya kan. Nah, tetapi Tuhan menjumpai dia, dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami firman yang luar biasa, dan pengalaman itu, apa yang terjadi, apa yang dia dengar, firman yang luar biasa, dia ceritakan kepada banyak orang, sampai satu kota datang pada Yesus. Itu penginjilan terhebat itu. Beda dengan orang percaya sekarang, udah 30 tahun tak pernah menceritakan dan membawa, jangankan satu kota, satu keluarga kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak menceritakan apa yang sudah kita alami, apa yang menguatkan, mengubah kita dari firman dan Yesus itu. Malah sebaliknya, malah masalah kita yang kita ceritai, malah kejelekan, kesalahan orang yang kita ceritain. Aduh, tukang gosip lah istilahnya ya. Jadi akhirnya tidak ada yang terjadi. Padahal sebenarnya ketika kita memberkati orang, Alkitab bilang kita akan makin diberkati. Amin. Jadi memberkati orang bukan harus kaya dulu, punya uang lalu kasih-kasih, bukan. Memberkati orang adalah ketika kita menceritakan Kristus dan firman yang kita alami.
Berkat yang terbesar itu bukan uang, tapi Kristus dan firman yang kita alami. Ceritakan sama orang. Maka kesaksian tentang firman dan perubahan hidup kita itu berkat terbesar bagi orang yang menerimanya. Haleluya. Oke, kita akan belajar tentang memiliki pikiran Kristus. Kalau bisa dikuatin link saya ini. Filipi pasal 2 ayat 5, kita akan perhatikan ayat ini. Hendaklah, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi firman ini mengatakan kita harus hidup dan menaruhkan pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah memiliki pikiran yang dimiliki atau yang ada dalam pikiran Kristus, maka tentu keinginan perasaan kita juga akan ikut, ya. Karena pikiran ini komandannya, bosnya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan dirasakan, itu akan menjadi keinginan, dan itu akan menghasilkan tindakan. Tindakan akan menunjukkan realita. Nah, saudara, jadi dikatakan kalau kita sudah anak Tuhan, maka kita harus menaruhkan pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau kita tidak berubah dengan pikiran kita, jalan pikiran kita, cara berpikir kita, isi kepala kita, mindset kita, maka kita tidak bisa berubah di dalam Tuhan. Bertobat itu berasal dari kata metanoia, bahasa Yunani-nya. Metanoia itu perubahan pikiran, dari pikiran yang salah menjadi pikiran seperti yang dikehendaki Tuhan. Tentu kalau sudah pikiran berubah, tindakan akan berubah. Tindakan itu menunjukkan kehidupannya sudah berubah. Jadi kalau orang nggak berubah pikirannya, hidupnya tidak akan mengalami perubahan. Kalau pikirannya berubah semakin buruk, maka hidupnya semakin buruk, dan sudah pasti tindakannya semakin buruk. Makanya Tuhan bilang pohon baik dikenal dari buahnya, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tindakan ini menjadi buah, dan itu semua berasal dari pikiran. Kita sudah belajar pada minggu yang lalu, sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itulah engkau. Bagaimana kau berpikir, begitulah jalan hidupmu. Itu sebabnya peperangan kita menghadapi iblis bukan dengan kuasanya. Kalau kuasanya kita sudah memiliki kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kita hardik bisa. Tetapi yang agak sulit adalah ketika memerangi kita di alam pikiran. Bapak-bapak kenapa sulit berubah? Karena mereka diserang di alam pikiran. Ibu-ibu kenapa sulit berubah? Karena ibu-ibu diserang dalam alam perasaan. Karena bapak-bapak dominan dikuasai pikiran, ibu-ibu dominan dikuasai oleh perasaan. Makanya ibu-ibu wanita sering bilang, aku rasa. Di rumah sering kutegur, jangan kau rasa, kau pikir aja. Aku rasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentu kenapa kok perempuan itu dominan merasa? Karena masuk di alam pikiran, lalu perasaan ini menguasai. Tapi kalau perasaan pikiran ini sudah berubah menjadi perasaan pikiran yang terdapat dalam Yesus atau pikiran Yesus, itu luar biasa. Kita akan berubah seperti Yesus nanti. Karena sebagaimana kita berpikir, kita akan terbentuk seperti itu, kita akan memiliki jalan seperti itu. Itu sebabnya disuruh kita harus mengganti pikiran kita
seperti pikiran yang ada dalam Kristus. Ini yang mau kita pelajari. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita setelah lahir baru, kita sedang hidupnya beda, hidup baru namanya. Hidup dalam Yesus itu hidup baru. Maka dikatakan kalau barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita hidup seperti Yesus hidup? Sederhana saja. Kita nggak mesti harus di surga dulu baru lihat Yesus. Ya, kita dengan menangkap dan menaruh pikiran perasaan yang dalam Yesus, sudah otomatis kita berjalan seperti Yesus. Sudah pasti kita akan hidup di dalam Yesus. Sudah pasti kita akan berjalan seperti Yesus berjalan. Karena semua tindakan yang dilakukan tubuh ini itu berasal dari perintah pikiran. Tetapi apa yang ada di alam pikiran itu semua ada di dalam sumber, yaitu hati. Maka Alkitab bilang apa yang meluap dari hati. Makanya kita disuruh waspada menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika Tuhan sudah hadir dalam diri kita, kita lahir baru, kita diberi hati yang baru, roh yang baru, dan roh Allah ada dalam diri kita. Maka perlu firman itu masuk dalam hati kita. Untuk itulah pikiran kita jangan melawan. Karena banyak sadar tak sadar kita melawan, menolak firman itu, sehingga firman itu nggak masuk dan tidak mengubah pikiran kita dan tidak masuk dalam hati kita. Malah iblis menyerang pikiran kita dan itu mengisi hati kita. Karena pikiran jahat itu berasal dari hati. Itu sebabnya kalau orang tidak mau menerima firman tapi melawan firman, menghalang-halangi firman, menutup pikirannya terhadap firman, maka berarti iblis dengan bebas mengisi pikiran kita, mengisi hati kita. Makanya hati kita menjadi sumber mata air yang tidak baik. Jadi dengan mudah aja mengalir terus seperti itu. Itu sebabnya barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Caranya kita kita harus mengganti pikiran kita dan menjadi pikiran seperti yang ada dalam Yesus. Haleluya. Mari kita belajar di Alkitab seperti apa rupanya pikiran yang ada dalam Kristus. Filipi 2 ayat 8. Atau saya mulai dari ayat yang di atas. Kita mulai dulu dari kitab Filipi pasal 2, mungkin ayat ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini bagus ini kan, sehati sejiwa satu tujuan ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi kalau orang udah sehati sepikir seroh, berarti sudah nggak ada kepentingan diri sendiri. Karena kepentingan diri sendiri ini tidak peduli orang lain, dan itu cara iblis menipu kita. Itu hidup lama, itu cara berpikir dunia, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi cara berpikir orang dalam Kristus itu, dia nggak hanya memikirkan dirinya, dia memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, dia memikirkan kepentingan orang. Ya.
Di dalam sumpah pegawai negeri aja, kalau mau jadi pegawai negeri, mereka mengabdi kepada bangsa dan negara. Disumpah di situ, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan mereka harus siap. Di dalam Yesus juga gitu. Di dalam kerajaan Allah, kita tidak mencari kepentingan diri sendiri sehingga kita gila puji-pujian. Orang yang terlalu suka gila pujian, kalau ditegur, kalau difitnah pasti jadi. Jadi lemah sekali. Nah, ini sasaran iblis. Karena ini orang-orang yang lemah karakternya. Jadi harus kita bangun karakter kita dalam Kristus. Karena karakter yang terbangun dalam Kristus membuat kita mudah menang. Kenapa saya bilang ikut Tuhan enak? Kalau kita sudah berhasil diubah Tuhan karakter kita. Nah, untuk kita diubah karakter kita, kita harus mati dulu. Haleluya. Mati maksudnya bukan meninggal dunia. Mati bagi diri sendiri. Mati dengan cara hidup lama. Oke. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Jadi kalau kita tidak ada lagi mengutamakan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tidak gila puji-pujian, maka dengan mudah kita merendahkan hati. Karena untuk belajar dan mengikut Yesus mudah dan berhasil kalau kita rendah hati, lemah lembut. Yang menjadi penghalang bagi kita sulit ikut Tuhan, sehingga ada orang bilang mungkin belum waktunya aku ikut Tuhan, belum waktunya aku bertobat. Karena sulit. Sebenarnya tidak. Karena di dalam Tuhan ada kasih karunia, dan di dalam Tuhan kita dibantu yang namanya Roh Kudus. Cuma kita harus belajar. Apapun yang dikerjakan orang yang tidak tahu itu sulit. Misalnya tiba-tiba minggu depan Mak Titin saya suruh main keyboard di Bandar Raya. Stres dia karena dia nggak tahu main keyboard. Itu sama dengan menyiksa, itu sama dengan memberikan beban yang nggak akan mungkin bisa. Lagipun ketika dia berani-beranian mau rusuh kebaktian, rusak kebaktian. Pemimpin pujian dari nada C, dia suka-suka masuk ke jet entah kemana lah itu. Bukan hanya dia yang sulit, stres, kita pun yang mendengar stres. Apanya ini? Kemana Pak malah disuruh kayak gini? Tapi kalau dia sudah belajar, sudah tahu, dia bisa menikmatinya, dan orang pun bisa terberkati, makin semangat memuji Tuhan. Amin. Itu enak kan? Saudara lihat enak nih, Jopi main keyboard enak. Karena mereka udah tahu. Tapi dulu mereka belum tahu. Lalu diajari seperti ini. Nah, waktu proses belajar itu, kalau mereka nggak mau diajari, sulit diajari, alias keras hati, kepala batu, jugal bau, dan tidak rendah hati, nggak akan bisa. Jadi kalau saudara matikan kesombongan tinggi hati tadi, berubah menjadi lemah lembut, rendah hati, kita akan berhasil. Orang yang berhasil pasti senang, bahagia. Kalaupun nangis orang berhasil, itu saking bahagianya. Ada orang saking bahagia menangis kan? Tapi ada orang saking susahnya nangis. Nangis pun tak bisa lagi keluar suara. Jadi enak ikut Tuhan karena belajar. Tapi untuk bisa belajar, Yesus bilang hendaklah, dikatakan tadi, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan waktu belajar itu. Kau akan menikmati proses belajar itu. Dan kalau kau sudah berhasil dalam belajar itu, kau tahu,
Dan orang yang sudah tahu apalagi pandai akan berhasil mengerjakan itu. Apalagi Tuhan kalau yang mengajar pasti the best, hasilnya yang terbaik. Karena Tuhan kita yang terbaik. Amin. Gitu. Jadi kalau kau sampai sekarang sulit ikut Tuhan, cek dulu hatimu. Mungkin kau belum lemah lembut, masih keras hati juga. Ya kan? Ngapain banyak kali kebaktian di GBI kemudian? Tak apa itu? Tanya kan? Di rumah pun dimarahi anak-anak. Terus kau ke gereja, terus kau ke gereja. Di gereja adalah rumahmu. Kira-kira ini pikiran dari Kristus atau pikiran dari mana nih? Kamu yang tahu itu ya. Lalu ada pula anak-anak ini nggak kuat dia. Ya udahlah, katanya marah dia. Dia belum rendah hati, ditegur langsung emosi. Udahlah, biarlah ke gereja, nggak usah ke gereja. Di rumah lah, di kamar lah dia terus main game. Akhirnya gila lah dia karena game itu. Iya. Jadi ada apa salah rupanya dalam gereja? Ya Pak, dia aktif kali di gereja tapi di rumah gak peduli. Oh itu lain acara. Maksudnya apakah salah dia ke gereja? Tidak salah. Lalu salahnya di mana? Di rumah dia gak peduli. Nah itu lain masalahnya. Bukan gara-gara ke gereja dia gak peduli di rumah. Tak ke gereja pun dia gitu juga jadi rumah ya. Iya kan? Maka lebih gawat. Karena dia nggak akan berubah. Karena firman nggak akan merubah pikirannya. Jadi masalahnya di situ. Jadi jangan sisik salahkan gereja. Kurasa ada juga bapak-bapak itu karena aktifnya dia di gereja. Udahlah di gereja ada, mau pindah sana kau. Ada pula sampai mau mungkin begini jadi bisa bilang aja. Pendeta itu aja suamimu katanya. Gawat kan? Jadi panak kali dia, benci kali dia sama gereja, benci kali dia sama pendeta. Begitu pendeta senyum salut, pikiran dari mami. Itu tipu muslihat iblis. Supaya kau benci sama pendeta, benci kau sama gereja, sehingga kau nggak datang ke gereja, lalu firman tidak mendatangimu. Itu. Jadi hati-hati dengan pikiran. Karena iblis menyerang kita di alam pikiran. Kalau laki-laki, pikirannya akan menguasai dia. Kalau iblis menyerang pikiranmu, wanita nampak dalam perasaanmu. Jadi menebak wanita, tanya aja apa perasaan, terus tahulah kita. Tapi kalau laki-laki kita tanya, apa yang kau pikirkan? Iya, tapi hati-hati. Pikiranmu bisa pikiran dunia. Dan pikiran dunia sama dengan pikiran iblis. Waktu Yesus menceritakan pada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan disalibkan, Petrus langsung bilang, "Tidak Tuhan." Dia menghalangi rencana Tuhan. Dia memak pikirannya karena tak cocok dengan pikiran dagingnya. Lalu Yesus bilang, "Enak kok iblis." Petrus, seorang murid Yesus yang udah banyak menerima firman, tapi iblis masukkan pikiran daging, pikiran lama, pikiran dunia, pikiran manusiawi, pikiran lama. Tapi Yesus bilang, "Enak kok iblis." Sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Jadi pikiran kita dengan pikiran Tuhan, pikiran dunia dengan pikiran Tuhan, pikiran daging dengan pikiran yang dari Tuhan, itu langit bumi jauhnya, bertentangan. Bertobat itu artinya kita nggak mau pakai pikiran itu lagi. Haleluya. Jadi
memiliki pikiran Kristus, dia nggak terlalu fokus dengan dirinya lagi. Dia mengutamakan mencari tahu Tuhan. Makanya ganti cara berpikirmu datang kebaktian. Karena tanpa sadar kita datang kebaktian sebenarnya bukan mau mencari tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan. Tapi kita hanya mau datang ke gereja demi kepentingan diri kita sendiri. Supaya aku sembuh, supaya aku diampuni, supaya aku selamat. Semuanya aku. Supaya aku diberkati, supaya aku sehat, supaya aku tambah kaya, supaya aku sukses, supaya cita-citaku tercapai, supaya nilaiku di sekolah makin tinggi. Selalu ke aku. Tapi itu pikiran-pikiran yang sangat rendah. Tapi pikiran yang Tuhan mau adalah pikiran Kristus. Apa itu? Aku datang mau cari tahu apa keinginan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang mau menyenangkan hati Tuhan, apa maunya Tuhan bagiku. Aku mau datang ke gereja, ingin tahu, cari tahu. Dan ketika kau mendengar firman, kau akan tahu. Haleluya. Makanya kau datang ke gereja, tujuanmu menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Karena aku ingin cari tahu apa inginnya Tuhan, kehendak Tuhan. Aku mau nyenangin hati Tuhan. Makanya aku datang mendengar firman supaya aku tahu itu. Paham kan? Keren. Tapi kalau sebatas supaya aku sembuh, udah sembuh kau gak datang lagi. Lalu sakit nanti datang lagi. Supaya diberkati kau nanti akan tidak datang lagi. Atau kalau kau nggak diberkati, tak betulnya diberkati katanya, nggak diberkati aku, akhirnya kau pergi lagi. Katanya ikut Tuhan diberkati, ternyata aku nggak diberkati. Jadi banyak kecewa kita. Karena apa? Karena salah. Tapi udah pasti orang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, terutama terpenting kerajaan Allah kebenarannya. Sudah pasti Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Burung ku pelihara, apalagi kamu yang mencari kerajaan Allah. Jangan khawatir kayak orang gak mengenal Tuhan. Orang yang gak mengenal Tuhan hanya tujuan hidupnya mencari apa yang perlu dimakan, minum, pakai. Sebatas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi kau carilah kerajaan Allah. Bunga aja, bunga bakung yang tumbuh begitu rupa, kudandani. Lebih lagi kudandani. Haleluya. Artinya kitalah yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan alam Danau Toba begitu cantik, sebenarnya kita lebih berharga dari itu. Dan melalui firman dan rohnya dia kerjakan itu. Tapi iblis coba menentangnya di alam pikiran kita. Nah itu. Makanya Tuhan bilang kita harus seperti anak kecil. Anak kecil itu polos, murni. Sehingga polos, murni, pikirannya pun begitu. Bukan maksudnya kita sudah dewasa jadi kecil lagi, bukan. Sikap hatinya. Ya kan? Makanya seringkali orang tua berkata sama orang muda, iyalah kamu orang muda, misalnya kau dasar ikut Tuhan. Kami udah banyak masalah, banyak pikiran ini, jadi gak bisa ikut Tuhan kasihan. Nah kan, tergantung kan? Padahal apa bedanya? Orang muda juga punya masalah, cuma jenis masalahnya tidak sama dengan orang tua. Orang tua punya masalah yang berbeda. Haleluya. Artinya kita punya masalah, hanya beda aja masalahnya. Itu sebabnya jangan bikin alasan. Kamu orang muda itu masih bebas, gak ada kamu pikirin. Banyak yang mau dipikirin. Ya kan? Dipikirinnya kawannya mengajak seperti ini, pengaruh di lingkungannya banyak. Hanya alam masalahnya beda dengan orang tua. Jadi sebenarnya gak ada alasan. Hanya orang tua ini udah apalah, cemanalah, banyak kali masalah. Dan iblis mau menaruh pikiran, iya kau banyak masalah, kau saya ikut sungguh-sungguh.
Enggak. Terus saya baca gini, ayat 3 Filipi pasal 2, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa itu gak sibuk dengan dirinya. Dia sibuk dengan Tuhan dan orang lain. Apa samaku? Orang yang memberkati lebih bahagia daripada orang yang diberkati. Karena Alkitab bilang menerima lebih baik daripada memberi lebih baik daripada menerima. Kenapa? Karena orang yang memberi itu menabur. Kalau orang yang menerima, kalau kita kasih satu ya satu sama dia. Tapi kita yang memberi itu sudah menabur, kita dapat 30, 60, 100 kali lipat. Itu cara berpikirnya. Makanya orang pelit itu susah ya. Jangan pakai pikiran matematika duniawimu. Itu yang menghalangi kau gak kasih persepuluhan sebenarnya. Karena kau berpikir kebutuhan sekian, uangku 1 juta, kau kasih 1/10 jadi 900.000. Kau bilang kan? Karena kau kali-kalikan. Enggak, kalau kali-kali Tuhan tidak 900.000. 900.000 tambah 30 kali lipat kali 100, 60 kali lipat kali 100, 100 kali lipat kali 100, bahkan tak terhingga. Karena Tuhan gak pernah merampas mengambil, tapi Dia suruh kita menabur. Dan ukuran yang kau bikin diukurkan kepadamu. Jadi jangan mengharapkan berkat melimpah tapi pelit setengah mampus. Ingin menuai banyak tapi memberi sedikit. Kalau bisa jangan memberi tapi dalam banyak. Buat itu pencuri namanya. Menduduk sawit tapi nggak pernah nanam sawit. Jadi kalau kamu mau banyak diberkati, mari beri banyak. Tapi dengan iman, dengan dasarnya firman Tuhan. Bukan supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Kau lakukan karena taat pada Tuhan. Karena kau tahu itu janji Tuhan. Karena kamu jangan sesat, kata Tuhan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Selain itu salah itu maksud Tuhan. Banyak orang, Tuhan berkati aku melimpah-limpah, lalu Tuhan kasih persepuluhan, kasih persembahan, sikitlah Tuhan. Mana bisa kau mendodos 10 ton sapu rantainya kau kerjakan sawitnya? Dari mana jalannya? Jadi pikiran kita ini sering diserang Tuhan, iblis, dengan pikiran manusia. Kau iblis, kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Jadi kita anak-anak harus mulai berubah pikirannya, supaya kita bisa kalahkan iblis. Dia tidak bisa menipu kita, tapi kita menangkap apa pikiran Tuhan, yaitu kehendak Allah, yaitu yang berkenan, yang sempurna. Iya. Makanya anak-anak Tuhan yang berubah pikirannya itu makin pintar otaknya, makin berhikmat. Oke. Dan dikatakan, ya jangan semua itu ke aku lagi. Apa maunya Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya juga mengalami keuangan yang sangat saya butuhkan secara pribadi, tiba-tiba Tuhan menaruhkan pikiran kepada saya bahwa di pelayanan ini kan banyak kegiatan, jadi perlu fasilitas. Lalu saya ajak jemaat, ayo kita bangun kamar mandi. Awalnya kamar mandi, tapi kepikiran sekalian itu. Saya ajak saudara berkorban. Akhirnya kita bangun. Kalau untuk saya ada cukup kamar itu, apa lagi?
Untuk kami sekeluarga udah cukup. Iya kan? Di rumah kami ada 1, 2, 3, 4 kamar. Udah cukup lah itu. Kalau orang Sikata dan Segeres rendaran ke sini lebih lagi kamar di sini. Itu apa? Dan ketika itu kita bangun. Padahal waktu-waktu itu kami butuh uang. Saya pribadi butuh uang untuk kepentingan. Tapi ketika Tuhan menajak, saya berpikir, ya juga. Lalu kita bangun itu. Setelah terbangun ini, kepikiran lagi. Akan ada lagi. Saudara bayangkan kalau kita tidak punya bangunan ini, kita bikin acara youth camp itu. Saudara bisa bayangkan? Sulitnya. Lalu haprutan anak-anak semua di mana mau kita bikin? Di sini semua. Ibu-ibu haprutan sini, anak-anak sekolah minggu sana, youth apa di sana gitu. Jadi, ayo keluar dari dirimu. Ikuti apa yang pikirkan, dan engkau akan berubah. Dan kenyataannya, walaupun proses dalam membangun itu saya sulit, bahkan saya tidak beritahu sama ibu kesulitan itu, karena ibu dia tidak sanggup terlalu banyak kesulitan dipikir. Iya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kan kenyataannya bukannya makin miskin, bukan? Walaupun proses melakukan itu bergumul kita, karena nggak tanggung biayanya, Rata-rata di atas 100 juta untuk bangunan ini satu. Jadi saudaraku, untuk apa? Untuk kepentingan banyak orang, karena kita butuh fasilitas ini semua. Kebetulan di sini ada 3 kantor. 1 kantor GPD wilayah Labuan Batu, kantor GPD Pemulihan, kantor PGK Persekutuan Gereja Karismatik Kabupaten Labuan Batu. Jadi di mana kita buat semua kegiatan itu? Di sini. Tapi kalau saudara tidak mengerti pikiran saya, mungkin saudara berpikir di pikiran, gimana Pak? Bangun. Tahu ekonomi kita lagi sulit ini, pasti saudara bereaksi seperti itu. Ya, dibangun itu. Gereja kan saudara, ngapain dibangun ini? Akhirnya saudara nggak sehati sepikir, karena itu sebatas kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak mau kita sebatas kepentingan diri sendiri. Haleluya. Tuhan mau kita memikirkan apa maunya Tuhan dan memikirkan orang lain. Haleluya. Dan itu pikiran Kristus. Apa yang Tuhan Yesus dari surga jadi manusia 33,5 tahun, capek di muka bumi jadi manusia. Jadi manusia itu enak itu, merendahkan diri, mengosokkan diri, melayani, sampai mati di kayu salib. Kan udah enak di surga, ngapain? Ya kalau orang itu berdosa, ya mati di situ kan, gitu kan. Kalau egois kan. Tapi Tuhan datang, karena memang Tuhan kasih. Karena kasihnya lah dia melakukan ini semua, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, kau harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Kalau enggak berlawanan, dan iblis akan menghantammu di situ, dan kau enggak akan menang, walaupun kau bilang menang lebih dari pemenang. Harus cocokkan hidupmu, pikiranmu, baru menang. Haleluya. Ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Ketika saya bilang sama ibu-ibu, bapak-bapak, ayo sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang jadi panitia konsumsi biar anak-anak ikut seminar semua.
Karena aku pikirkan kalau mereka nanti ikut masak lagi ini, semoga maksimal mereka. Jadi kita harus menyingkirkan dulu kepentingan kita. Harusnya bangunnya jam 6 pagi, kalau untuk kepentingannya, jadi jam 4 bangun atau jam 5 udah masak kan. Kenapa? Untuk kepentingan orang lain. Ya kalau orang lain, kalau dia kepentingan diri sendiri terlalu kuat, bikin alasan. Ini kan bisa bikin alasan kan? Nggak bisa ya, maaf ya karena ini banyak. Apa yang nggak bisa dibikin alasan kan? Apalagi orang Indonesia kali bikin alasan kan? Tapi sebenarnya balik itu adalah kepentingan diri sendiri terlalu besar. Hendaklah kamu, ayat 5, dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan percaya terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada kepentingan pribadi di situ. Haleluya. Selalu di dalam Tuhan ada proses agak sulit, tapi endingnya akhirnya sangat enak. Makanya saya katakan, kalau mau hidupmu tidak sulit, hadapi yang tersulit sekarang. Tapi kalau kau mau hidupmu nanti sulit, jangan hadapi yang tersulit, cari cara yang gak sulit-sulit. Kau akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kau menghadapi yang sulit sekarang, nikmati nanti yang gak sulit hidupmu yang akan datang. Iblis mengajar kita enak-enak dulu sekarang, enjoy, nikmati masa muda. Enak kan masa muda, bebas, ngapain? Enak ikut Tuhan itu, kata Iblis. Bebas kalau sekarang, enak dia, enjoy dia. Tapi ujung-ujungnya sulit hidupnya. Jadi cara berpikir dunia identik dengan cara berpikir manusiawi kita, dengan cara berpikirnya Allah itu beda sekali. Oke. Saya ajak kita, jadi pikiran Kristus itu dia memiliki pikiran sikap rendah hati. Makanya kalau ikut Tuhan ini, di samping mau, ingin belajar dan mau, harus mau dulu. Di mana ada kemauan? Jadi kalau sudah bilang nggak mau, udah payah, udah ditutup jalan. Mau diarahkan dan mudah diarahkan oleh firman. Mudah dan mau diajar firman. Itu lemah lembut ya. Lalu rendah hati. Baru gampang diajari Tuhan. Akhirnya kita tahu jiwa kita mendapat ketenangan. Ternyata ikut Tuhan enak. Lalu Tuhan bilang ayat 30 Matius 11, kuk yang kupasang enak, beban kubur ringan. Baru kita bilang enak ikut Tuhan. Tapi bagi orang yang tinggi hati, egois, keras hati, sulit ikut Tuhan, nggak mungkin lah. Nah itu sebabnya kita harus berubah pikirannya, yaitu rendah hati. Tuhan memiliki penilaian itu sama kepada semua orang. Kita kadang-kadang orang tua ini melihat anak kecil, penilaian kita rendah. Melihat orang muda rendah. Melihat selevel, baru melihat yang di atas kita baru. Lalu kita tidak menghargai orang, dan itu bentuk kesombongan sebenarnya. Dan itu bukan pikiran Kristus. Murid-murid pernah dimarahi Yesus ketika dia datang melayani ke tempat masyarakat. Murid-murid memarahi anak-anak yang mau datang sama Yesus.
Mereka pada sudah. Ya namanya anak-anak kan. Tapi Yesus marahi murid-murid. Jangan larang anak-anak itu datang padaku. Ada orang seperti itu yang punya kerajaan surga. Lalu disambut anak di peluknya. Kenapa murid-murid melarang anak-anak? Karena cara berpikirnya adalah anak kecil itu nggak berharga itu. Makanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh melayani sekolah minggu. Dia mau melayani orang-orang yang selevel dengan dia, atau kalau bisa merasa hebat kalau udah lebih tinggi dari dia. Kalau meraih anak-anak, dan orang tua seringkali mensepelekan, orang menganggap rendah. Bagi Tuhan tidak. Haleluya. Malah dia kasih contoh, dibawa ke tengah-tengah anak kecil. Hei, kalau kamu nggak seperti anak kecil ini, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Jadi jangan kau hormati hanya orang selevel denganmu atau orang yang di atasmu. Seringkali masalah begitu di gereja juga. Ya, saya utus si Catherine ke padang halaman. Ya mereka hanya menghormati saya, membawa, gitu ya kan. Atasan mereka, pemimpin mereka. Saya utus si Catherine. Ini anak-anak ini. Nah, di situ nampak kesombongannya. Lalu saya dengar kabar begitu Catherine khotbah, ada satu orang yang sombong ambil kursi di atasnya, tak tidur dia. Ngapain anak-anak mengkhotbah ya? Iblis bilang, yes, jangan firman itu. Pertahan kesombongan. Yang bisa mengkhotbah adalah Benihim, pengkhotbah hebat, minimal gembala sedang. Kalau yang lain anak muda, sombong. Saya berkhotbah, tidak ada dobe, sombong. Padahal sebenarnya ketika saya mengutus orang, itu sama dengan saya sebenarnya. Ketika Bapa mengutus Yesus, orang menolak Yesus, itu sudah menolak Bapa. Makanya cara berpikirnya berubah. Kadang-kadang kita kan hanya menghormati siapa yang Pak Gembala. Tapi kalau yang lain yang bukan Pak Gembala, Tuhan nggak begitu. Itu orang dunia. Iya kan? Kamu yang kerja-kerja di perusahaan, kalau udah sama manajer, direkturmu begitulah hormatmu. Tapi kalau sama pendetamu, kakak rohanimu, kalau bisa ketemu lagi. Padahal Alkitab bilang, orang yang mengajarmu tentang kebenaran, kau wajib menghormati dia 2 kali lipat. Jangankan 2 kali lipat, setengah kali lipat tidak ada. Kenapa? Itu pikiran dunia. Kau hanya bisa hormat, merasa orang itu bernilai kalau itu selevel denganmu atau di atasmu. Ya kalau anak kecil, pemuda, remaja, apalagi orang miskin belum terkenal, menang begitu. Bahkan firman yang disampaikannya pun kau gak terima. Yesus seperti itu kan? Malah dia bilang dia pergi kepada orang miskin membawa kabar baik. Itulah rendah hati. Haleluya. Ketika anak-anak kita di sini dipercayakan melayani, kalau kau berpikir, dan studi pelayan di Johor, salah saudara. Sama Tuhan, sama nilaimu dengan anak-anak kecil. Iya, karena Yesus mati untuk anak kecil, untuk orang miskin, untuk orang tertolak, untuk presiden, untuk raja, dia mati untuk semua. Tapi nilainya di mata Tuhan sama. Apalagi orang sungguh hati. Oh, Tuhan paling suka. Raja Saul hebat, tapi sombong, ditolak Tuhan. Akhirnya iblis merasuk dia. Kalau sampai ditolak Tuhan, iblis akan berkuasa. Kesombongan kita sering menolak
Kesombongan itu berasal dari kita mengutamakan diri kita dan itu mendukung. Ya, kau Tuhan bagi dirimu. Lalu kau budak iblis tanpa sadar. Dan itu dimulai dari pikiran. Jadi pernah si Nabi Samuel ditolak orang Israel. Ketika dia melihat bangsa-bangsa lain punya raja dan mereka ingin punya raja, mengabaikan bahwa Tuhan sebenarnya langsung memimpin mereka melalui Nabi Samuel. Mereka nggak tahu, mereka pakai pikiran dunia. Lalu mereka demo, datang sama Nabi Samuel, pilih sama kami raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel memberitahu begini, mereka nggak mau dengar lagi. Akhirnya dia mengadu sama Tuhan. Tuhan minta raja, mereka menolak aku. Lalu Tuhan bilang, anakku, bukan kau yang ditolak, aku. Jadi orang yang menolak yang diutusnya itu sama dengan menolak orang yang mengutus. Biarkan, lakukan, suruh mereka melakukan apa yang mereka mau. Jadi pilihlah Saul. Akhirnya rusuh ke bangsa. Ya, jadi kalau kau memaksa kehendakmu bisa terjadi. Tapi apa yang terjadi akhirnya menjadi masalah untuk hidupmu. Tuhan sudah kasih firman, kau akan kuberi anak sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Lalu si Sarah ini mulai mempengaruhi Abraham. Aku kan sudah mandul, sudah tua kita. Tuhan janji punya anak, kapan lagi? Lalu mereka berusaha menggenapkan rencana Tuhan dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Apa yang mereka lakukan? Ambillah Hagar pembantu kita itu, orang Mesir itu. Mungkin melalui situlah Tuhan memberi kita keturunan. Karena aku ini kan sudah tua, kau sudah tua. Kebetulan waktu itu umurnya si Sarah itu sudah 80-an tahun. Ambillah, setujulah aku. Mungkin begitu caranya kita dapat anak. Memang dapat anak, berhasil kehendaknya, tapi tidak sama dengan kehendak Tuhan. Karena pikirannya tidak sama dengan pikiran Tuhan. Dapat anak, begitu diserahkan sama Tuhan, Tuhan bilang, tidak, bukan itu yang aku mau melalui Hagar, melalui Sarah. Jadi gimana? Usir. Tuhan gak kompromi. Dosa dan kesucian gak bisa berdampingan, terang dan gelap gak bisa. Makanya sakit hati keturunan Ismail ini sama orang Israel sampai sekarang. Kenapa? Ya orang kepahitan kan jadi masalah kan. Jadi jangan kau melakukan kehendak Tuhan dengan caramu, dengan pikiran. Tangkap dulu pikiran Tuhan dan kau akan tahu caranya menggenapi kehendak Tuhan. Tapi kalau kau memaksa dengan caramu, terjadi, izinkan Tuhan, tapi itu akan menjadi masalah bagi dirimu. Itu sebabnya kita harus rendah hati. Jangan memandang orang rendah. Malah dikatakan kita harus memandang orang lebih utama dari kita. Soal dia lebih tinggi sekolahnya atau lebih rendah ekonominya, itu nggak peduli. Tapi itu bagus itu betul-betul rendah hati. Bagi Tuhan satu jiwa pun semua bernilai. Amin. Jadi kita nggak boleh memandang karena ini miskin, ini anak-anak, ini orang nggak terkenal, ini agak kelakuannya kurang bagus, enggak. Kasih Tuhan tidak memandang semua itu. Haleluya. Iblis benar pikiran dunia. Kita perhatikan ayat 8 tadi, dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat
sampai mati. Artinya kalau harus mati demi ketaatan gak apa-apa lah. Karena untuk bangkit harus mati dulu. Musa pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, selama ini aku hanya melihat belakangmu, aku ingin melihat wajahmu. Tuhan bilang begini, tidak ada orang bisa hidup kalau melihat aku. Artinya setiap orang melihat Tuhan harus mati dulu. Maksudnya mati bagi diri sendiri. Kalau kau mau melihat Tuhan dengan kesombonganmu, dengan egomu, dengan kepentingan diri sendiri, nggak bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan suka dan mengasihi orang rendah hati. Nah, orang rendah hati cara berpikirnya seperti Tuhan berpikir. Jadi Tuhan menghargaimu, melihat kau bernilai. Tuhan mengasihimu full, bukan karena kau sudah baik, bukan karena kau sudah nggak ada sama sekali dosa lagi, bukan karena kau sudah banyak kasih persembahan. Masalah kau tidak kasih persembahan, rugimu sendiri, kau nggak menabung. Tapi Tuhan mengasihi. Amin. Di mata Tuhan kau berharga. Walaupun kau tidak kaya, walaupun kau di luar sana disepelekan orang, tidak dihargai, tapi di mata Tuhan kau sangat berharga. Terbukti Dia mau mati bagimu. Kita belum tentu mau mati bagi orang lain. Kasih uang 10 juta pun berpikir kita sama orang lain. Yesus bukan uang, nyawanya diberi. Nah, kita harus berubah dengan pikiran ini. Haleluya. Sampai seperti Yesus. Dan pikiran ini akan membentuk karakter kita. Alkitab bilang kalau kita rendah hati, kita akan ditinggikan. Kalau kita rendah hati, Tuhan senang mengasihi kita. Kita tidak akan jatuh. Kita akan, kalau kita lemah lembut, firman Tuhan itu masuk dan cepat mengalami pertumbuhan rohani. Karena kita menjadi seperti tanah yang subur. Kalau benih tanam di tanah yang subur, Alkitab bilang satu benih akan 30 kali, 60, 100 kali lipat. Makanya hidup kita jadi enak. Tapi belajar dulu lemah lembut, rendah hati. Haleluya. Apalagi hamba Tuhan menyampaikan firman. Nah, waktu si John menyampaikan, aku duduk, aku hadir terus. Duduk. Padahal pikir-pikir, kalau secara manusia bisa saya sombong. Dia belum pendeta, belum kepala sidang, belum seperti saya, banyak hal yang bisa disombongkan. Tapi ketika saya mulai belajar berpikir seperti Kristus berpikir, tidak. Tuhanku sendiri mau mencuci kaki murid-muridnya, bahkan murid yang bakalan mengkhianati dia juga Iskariot. Tuhan mencuci kaki kita. Mungkin kalau aku nanti ketika ku cuci kakimu yang bau itu, mungkin kau akan menangis. Ini aku dengan Tuhan apa lagi? Iya kan? Tuhan yang raja segala raja, malaikat menyembah Dia, Dia mencipta langit bumi, mencuci kaki murid-muridnya. Apalagi zaman dulu kan kotor-kotor itu, dicucinya. Apa yang ditunjukkannya di situ? Melayani dan rendah hati. Dan Yesus bukan pura-pura pencitraan istilahnya, bukan. Dia memberi teladan. Beginilah berpikirnya kamu. Maka murid-murid waktu itu bertengkar, 12 murid. Siapa kita nanti kalau di surga lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya? Wah, akulah bertengkar mereka. Oke lah, kita tanya keputusan sama Yesus. Guru, dari kami siapa yang paling tinggi nanti di surga? Yesus bilang, aku ada di antara kamu. Menurut kamu, diajak mereka berpikir, siapa yang lebih besar? Orang yang duduk di meja layani atau orang yang melayani? Kalau berpikir dunia, tentulah orang yang duduk di meja dilayani. Tapi Yesus bilang, enggak. Lihatlah, aku datang melayani kamu. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sampai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi siapa yang lebih tinggi adalah mereka yang melayani.
Dan untuk melayani mesti rendah hati. Kalau enggak masalah gitu. Apa melayani ini? Rukyah lombet atau bisa. Banyak kepentingan pribadi yang akan mengganggu melayani. Paling ngetoknya gini kau bilang, buru-buru melayani orang, diri sendiri pun belum. Tidak usah melayani, ini sudah hidup tidak melayani. Terus hidup kepentingan diri sendiri. Karena kau belum mati bagi dirimu. Kalau kau nggak mati bagi dirimu, sulit kau hidup bagi Yesus. Karena Alkitab bilang tadi, kalau kau hidup dalam Yesus, kamu harus hidup seperti Yesus hidup. Kita mulai dari cara berpikir, rendah hati. Lihat dulu kiri kananmu, mereka orang-orang penting. Amin. Berharga di mata Tuhan. Amin. Walaupun mungkin kau lebih tinggi sekolahnya, lebih banyak uangnya, atau ada dan lebih-lebihnya, tapi yang jelas penilaian Tuhan bukan itu. Engkau berharga di mata Tuhan. Jadi apa yang dihargai Tuhan jangan sepelekan. Amin. Makanya dikatakan siapa yang menganiaya Tuhan, menolak orang disuruh Tuhan, dia menolak Tuhan. Makanya ketika Saulus benci sama pengikut Yesus, lalu dia dapat surat resmi menangkapi pengikut Yesus dan akan membunuh, lalu bertemu dengan Tuhan melalui cahaya sampai dia tumbang rubuh dan sampai buta, dan dia bertanya, dahsyat kali ini, siapa kau? Apa jawab Tuhan dari cahaya yang hebat itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ketika dia menganiaya orang-orang yang berharga di mata Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan, dia sama dengan menganiaya Tuhan. Makanya nggak usah kau khawatir kalau ada orang yang menjelek-jelekkan. Dia sedang menjelek-jelekkan Tuhan. Haleluya. Jangan balas. Tuhan yang sanggup membalas dan Tuhan harus hakim. Kau harus belajar rendah hati. Aku tidak apa-apa. Tuhan yang dalam diriku yang penting. Firman yang kumiliki itu yang penting harus kujaga. Nah, Pak Atin. Jangan sampai berdiri belum kenal saya ya. Biar kau kenal dulu, biar kau tahu dulu aslinya saya. Berarti aslinya dia siapa ya? Aslinya saya. Ini baru tahu sini. Ini baru satu orang baru tahu kok ya. Rupanya jadi kan baru tahu dulu kalau aslinya. Nah, rupanya aslinya. Rupanya masih ada aslinya, belum nampak selama ini ya kan? Enggak ada di sini ya. Maksudnya enggak ada yang mengaku. Sombong kali. Makanya begitu kau nanti tambah kaya, tambah sombong kau. Tambah tahu banyak firman, tambah sombong kau. Tambah dipakai melayani sini, tambah sombong. Makanya penilaian Tuhan bukan kau main keyboard, bukan kau mimpin pujian, bukan itu penilaian Tuhan. Penilaian Tuhan apakah sudah terbangun hidup firman yang kau dengar. Bukan soal main keyboard. Soal bagaimana kau sudah dibangun Tuhan. Terbangun gak kau melalui firman di rumah rohani. Jadi jangan kau sombongkan aku main keyboard. Aku MC. Kamu kan penerima tamu. MC penerima tamu. Sombong gitu ya. Iya kan, sini tuh ya. Sampai ada orang gila-gila pangkat kan. Ada anak buah saya dulu di Kanova. Melawan saja dia kerjanya. Kebetulan aku ketua wilayah. Melawan. Jadi dia masih PDP. Waktu itu PDP. Tapi udah memberkati nikah dia. Padahal menurut aturan tidak bisa. Dia harus di bawah pimpinan atau mentor pendeta. Lakukan. Lalu saya dengar mengadu beberapa pendeta, saya tegur dia, melawan dia. Nah tiba-tiba dia datang pas sinode, Pak, apa saya nggak layak diangkat jadi pendeta? Saya bilang, apa kau nggak tahu? Dia bilang, kamu melawan terus kerjamu. Tidak Pak, saya harus diangkat. Dia bilang tidak.
Begitu dia marah. Pergi dia sama pimpinan pusat. Pimpinan pusat langsung yes katanya. Karena kebetulan ada familinya mendukung dia. Dia nggak jadi pendeta, dia langsung ke depan. Memang udah mati dia sekarang memang. Memang orang melanggar firman akan mati. Kan itu khotbah saya yang waktu itu kan. Mati dia, masih muda dia. Dapat dia pendeta. Tanpa Pak Malau menjadi ketua dan pendeta. Memangnya kalau pendeta kan apa? Sombong lah. Pendeta. Jadi jangan kau bangga dipuji-puji. Amin. Misalnya dilihat orang kampung, siapa ini udah kayak pendeta langsung. Belum pendeta aja lah, masih kayak pendeta udah sombong. Apalagi dari pendeta, melihat begini. Jadi orang sombong itu jatuh. Kau mulai kesombongan, siap-siap mau jatuh hancur. Kau mulai rendah hati, siap-siap dikasihi dan ditinggikan. Kau akan dibangun memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus yang terbangun dalam dirimu tidak akan bisa iblis mengalahkan. Gampang kau menang lebih dari pemenang. Amin. Suami juga jangan sembarangan menganggap rendah istri. Karena memang budaya Batak, nah tuhur doh. Tuhur di bawah 20 juta nama saya. Contoh. Nah, orang tuanya, baru dikati. Enak aja. Memang suami kepala istri, soal posisi, fungsi, tapi di mata Tuhan sama. Fungsinya yang beda. Amin. Posisinya di mata Tuhan sama itu. Haleluya. Jadi maksudnya Tuhan bukan lebih mengasihi suami karena dia kepala, kurang mengasihi istri karena dia bukan kepala, kurang mengasihi anak karena dia anak. Enggak, sama. Kalau Tuhan mengasihi 100% yang sama itu. Fungsinya yang beda. Makanya jangan semena-mena sama istri. Amin. Haleluya. Suka-suka ngomong sama dia. Jangan lah ya. Ya bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga jangan suka-suka sama suami ya kan. Mentang-mentang suami sayang kali sama dia suka-suka. Kadang-kadang ibu-ibu ini karena sakit sayangnya suami, sakit cintanya suami, diperalatnya itu. Iya kan? Hidup suami. Iya kan? Saya ingatkan orang-orang muda, tanpa sadar kau diajari iblis menghancurkan suami. Yang muda lagi khusus. Ya kan? Saking butuhnya suami samamu, saking cintanya suami samamu, kau jadi peralat itu. Ya kan? Kalau nggak kau kasih uang belanja, nggak boleh masuk kamar. Situ kau duduk, situ kau tidur. Sampai nggak bisa suaminya tidur sama dia. Iblis akan bekerja. Dia akan tidur dan sama si Saritin Sukini. Hati-hati. Jadi jangan pakai alasan kelemahan, kekurangan seseorang untuk kamu menghakimi dia. Ya. Tapi Tuhan mau kita mengasihi. Ya, ibu-ibu yang muda ya, itu senjata ibu-ibu itu. Tahu rasa dia. Kau nggak tahu kau sedang egois, sedang dipakai iblis. Tidak. Mengasihi itu tidak seperti itu. Amin. Mengasihi itu memikirkan orang lain. Bagaimana aku membahagiakan suamiku, bagaimana aku membahagiakan istriku, dan orang yang membahagiakan orang lain, dia lebih bahagia. Amin. Bilang, aku tidak bisa bahagia kalau aku tidak membahagiakan suamiku. Bapak-bapak dulu, bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dulu. Katakan bersama saya, aku tidak bisa
Ulangi bersama saya. Aku tidak bisa bahagia kalau aku tidak membahagiakan istriku. Nah itu. Mau bahagia kan? Itu cara berpikirnya. Pak tadi lu nggak bilang? Oh iya. Sama-sama maksudnya ya. Kita saling bahagia. Haleluya. Ini cara berpikir, tidak kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang. Kalau karena nggak kepentingan kita, ngapain Yesus datang ke dunia? Mati. Untuk kepentingan kita. Ya kan? Kalau bukan untuk kepentingan kita, apa yang disuruhnya kita kasih persembahan? Memangnya kalau kita kasih persembahan banyak, Tuhan makin kaya. Kalau enggak bangkrut dah dia. Enggak. Untuk kepentingan kita. Ingat, pikiran itu jangan salah. Jangan kau bilang enak kali kau Tuhan. Kasih. Jadi keluarlah, matikanlah kepentingan diri. Kalau aku mati demi Kristus, aku bangkit bersama Kristus. Satu ayat lagi. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 saya baca begini. Haleluya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ada pikiran dari roh, pikiran Allah, pikiran Kristus, pikiran manusia, pikiran daging yang identik dengan pikiran dunia dan iblis. Lalu dikatakan di dalam ayat Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia tidak takluk pada hukum Allah dan hal ini tidak mungkin baginya. Artinya pikiran Allah dengan pikiran manusiawi daging, pikiran daging itu bertentangan, bertolak belakang. Dan itu cocok dengan pikiran iblis. Jadi sering tanpa sadar kita memakai pikiran iblis. Pikiran manusia sangat cocok dengan pikiran iblis, pikiran daging, pikiran manusia lama kita. Makanya Yesus marah sama Petrus ketika dia memiliki pikiran daging, pikiran dunia. Enyah kau iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Itu sebabnya kita harus menerima pikiran dari Kristus. Aminkan setiap firman. Berarti firman Tuhan bilang begini. Nah ini yang harus kupikirkan. Aku bisa hidup menurut kepentinganku. Harus aku tahu kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Tentu Tuhan akan memberkati aku, karena siapa yang memberi akan diberi. Siapa yang menabur akan lebih, orang yang melayani akan lebih ditinggikan. Makanya jadi pemimpin itu bukan jadi bos. Jadi pemimpin itu jadi pelayan. Jadi orang yang memberikan hidupnya untuk orang lain, mementingkan orang lain, dan itu perlu rendah hati. Kalau orang sombong nggak mungkin melakukannya. Orang sombong nggak bilang ngapain lah nanya, mampus itu, bener kali, paling gitu kan, nggak kuat dia. Tapi kalau Tuhan Yesus sampai di kayu salib pun dia masih berdoa sama orang yang mengejek dia. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita dilempar, tunggu ya, kalau ke surga nanti aku, doakan kau mati kau dari ya. Tapi itu enggak, malah mendoakan orang yang menertawai dia. Bapa, ampunilah mereka. Hebat kali Tuhan Yesus ya. Tapi itu semua terjadi karena dia memiliki pikiran yang dari Bapa di surga. Maka apa yang kulakukan karena aku lihat Bapa melakukan. Apa yang kukatakan bukan dari diriku, tapi Bapa yang mengatakan. Begitulah kita di dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa.